Oke, dalam sistem yang bakal kita selami bareng-bareng ini, ada satu hal yang perlu banget kamu pahami dari awal. Kamu itu bukan penonton. Sama sekali bukan. Kamu adalah bagian penting dari mesin yang lagi berjalan ini. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih artinya itu? Kita mulai dari pertanyaan ini ya. Coba bayangin deh, sebuah sistem, entah itu di dunia kerja, di kuliah, atau di sini, sistem itu punya ritmenya sendiri. Dia akan jalan terus, dan jujur aja dia nggak akan nungguin kamu. Nah, pertanyaannya jadi simpel. Kamu mau jadi apa? Apakah kamu mau jadi bagian dari roda penggeraknya? Atau cuma numpang lewat aja? Anggap aja ini semacam bootcamp mental buat kamu. Di sini kita nggak akan ngomongin tugas atau aturan-aturan teknis yang ribet. Justru sebaliknya, kita akan bangun fondasinya dulu, memahami siapa diri kamu di dalam sistem ini sebelum kita melangkah lebih jauh lagi. Nah, ini dia nih poin krusialnya. Kita coba geser fokusnya ya. Bukan lagi soal apa yang harus gue kerjain, tapi lebih ke gue mau jadi orang kayak apa di sini. Setiap tindakan kecil yang kamu ambil itu sebenarnya adalah sebuah pernyataan tentang identitas profesional yang lagi kamu bangun. Gampangnya, ada dua peran yang bisa kamu pilih. Pertama, jadi penonton. Ya, mereka datang, terima instruksi, kumpulin tugas, terus selesai. Pasif. Tapi, ada juga peran aktor. Nah, ini beda. Kehadiran seorang aktor itu terasa. Mereka ikut berinteraksi, mereka memengaruhi alur cerita, dan mereka bikin sistem ini jadi hidup. Jadi, pertanyaannya balik lagi, kamu yang mana? Nah, Nanda ngasih kita sudut pandang yang jujur banget di sini. Sistem ini tuh objektif. Dia nggak peduli seberapa pinter kamu, karena itu relatif kan. Yang dicatat sama sistem itu cuma satu, kamu berkontribusi atau tidak. Sesuatu yang nyata dan bisa diukur. Jadi yang penting bukan apa yang kamu tahu, tapi apa yang kamu lakukan dengan pengetahuan itu. Terus, Dian ngingetin kita kalau reputasi profesional itu nggak dibangun dalam semalam. Nggak bisa, reputasi itu adalah tumpukan dari ribuan keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil secara konsisten. Cara kamu balas chat di forum, ketepatan waktunya, kualitas masukanmu buat tim, semua itu tuh kayak batu bata kecil yang lagi ngebangun reputasi kamu. Dan semuanya dimulai dari sini. Inilah inti dari menjadi seorang aktor, ownership. Ini bukan soal jabatan ya, tapi murni sebuah sikap, sebuah mindset. Saat kamu mulai merasa, ini tim gue, ini proyek gue, kamu nggak akan lagi nunggu instruksi. Kamu bakal proaktif menjaganya karena hasilnya adalah cerminan langsung dari diri kamu sendiri. Yuk, kita lihat gimana sikap ini jadi sesuatu yang nyata. Gini, di sistem digital seperti ini, nggak ada yang hilang, semua terekam. Kamu diam aja, itu sebuah keputusan. Kamu telat ngumpulin tugas, itu jadi sebuah data. Setiap klik, setiap komentar, semuanya itu membentuk sebuah pola, sebuah jejak digital tentang kamu. Dan jejak ini tuh konkret banget. Sistem ini secara otomatis merekam semuanya. Gimana kamu berinteraksi di forum, caramu menilai kerjaan teman, ketepatan waktumu, sampai sedalam apa refleksimu. Setiap titik data ini pelan-pelan menyusun sebuah cerita. Cerita tentang profil profesionalmu. Sistem ini juga cerdas, karena dia mengukur dua hal. Ada XP atau Experience Points, ini bukti aktivitas kamu, bukti kamu hadir. Tapi ada juga GP atau Growth Points, ini bukti kualitas kamu, bukti pemikiranmu itu mendalam. Kamu butuh dua-duanya. Aktif tapi nggak berkualitas, ya cuma jadi noise. Berkualitas tapi nggak pernah aktif, ya nggak akan ada yang lihat. Reputasi yang solid itu dibangun dari keseimbangan keduanya. Dan inilah hasilnya, setiap GP dan XP yang kamu kumpulin, setiap karya yang kamu submit, itu semua dirangkai secara otomatis menjadi portofolio digitalmu. Ini bukan CV yang bisa kamu poles-poles, ini adalah rekam jejak nyata yang membuktikan apa yang udah kamu lakukan. Inilah cerita profesionalmu yang sedang kamu tulis detik ini juga. Sekarang, mari kita lihat dampaknya ke tim. Nanda ngingetin kita sesuatu yang krusial. Dalam sebuah sistem, kamu nggak pernah kerja sendirian. Kamu itu satu mata rantai. Satu aja kelalaian kecil dari kamu, itu bisa menciptakan efek domino yang bikin semua orang jadi lambat. Tapi, Dian juga nunjukin sisi sebaliknya yang luar biasa. Satu orang aja yang punya rasa memiliki yang kuat, itu bisa jadi standar baru buat timnya. Inisiatif kamu, kepedulian kamu terhadap detail, itu menular loh. Kamu nggak cuma ngerjain tugasmu, tapi kamu juga ikut ngangkat standar kerja semua orang. Ini nih, salah satu kebenaran paling penting di dunia profesional. Tim itu nggak butuh orang yang paling jenius, tapi mereka butuh orang yang paling bisa diandalkan. Pertanyaannya simpel aja, apa teman setimmu bisa percaya sama kamu buat nyelesain kerjaan? Jawaban kamu atas pertanyaan itu bakal nentuin nilai kamu, di sini dan dimanapun nanti. Oke, kita udah hampir di akhir. Nanda kembali dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan. Sistem ini tuh ibarat kereta yang terus melaju kencang. Kamu bisa memilih buat lari di sampingnya,
tertinggal jauh di belakang, atau kamu bisa jadi salah satu masinis yang ikut menentukan arah. Posisi mana yang kamu pilih? Lalu, Dian datang dan membalikan total cara pandang kita. Mentalitas seorang penonton itu kan selalu bertanya, apa untungnya buat gue? Tapi seorang aktor, seorang kontributor sejati, mulainya dari pertanyaan yang sama sekali berbeda. Dan inilah pertanyaan penutupnya. Ini bukan lagi soal nilai atau sertifikat apa yang bakal kamu dapat. Ini soal warisan, soal reputasi, soal jejak apa yang akan kamu ukir di dalam sistem ini. Jejak seperti apa yang akan menceritakan kisahmu, bahkan setelah kamu nggak lagi di sini. Coba, pikirkan baik-baik.